Halo teman-teman Stockbiter semua, masih bersama saya Anto di Stockbit Academy Modul Corporate Actions. Di video ini akan membahas aksi korporasi yang namanya dividen. Dividen adalah pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya dari laba bersihnya. Dividen bersifat tidak tetap dan dapat bergerak naik ataupun turun tergantung kebijakan perusahaan. Dividen dapat dibayar sekali, 2 kali, bahkan 4 kali dalam setahun. Tapi ada juga perusahaan yang memilih untuk nggak bayar dividen sama sekali. Ada berbagai bentuk dividen yang dibagikan perusahaan. Tapi di chapter ini kita akan fokus untuk membahas dividen tunai atau cash dividend. Dividen tunai adalah pembagian laba kepada pemegang saham dalam bentuk tunai. Jenis dividen ini adalah yang paling umum dilakukan perusahaan. Untuk lebih kenal dengan aksi korporasi cash dividend, ada beberapa istilah penting yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah dividen interim dan juga dividen final. Dividen interim adalah dividen yang dibayarkan pada pertengahan tahun buku. Disebut dividen interim karena dibuat bersamaan dengan laporan interim perusahaan. Dividen interim merupakan dividen sementara dari laba bersih tahun berjalan yang dibayarkan kepada pemegang saham sebelum pembagian dividen final dari laba bersih tahunan perusahaan. Sebagai contoh, di semester 1 nih, laporan keuangan masih bersifat interim atau sementara karena belum tutup buku tahunan yang dilakukan setiap akhir tahun. Nah, di masa-masa seperti ini, manajemen dari perusahaan bisa nih untuk memutuskan membagi dividen interim berdasarkan laba bersih yang didapatkan pada semester 1 ini. Misalnya, perusahaan mau membagikan dividen interim Rp25 per lembar saham. Ketika sudah full year atau sudah tutup buku tahunan, manajemen dari perusahaan bisa memutuskan untuk membagikan dividen final dari tahun buku tersebut. Let's say dividen sebesar Rp100 per lembar saham. Nah, dividen final yang akan diterima investor ialah sebesar Rp75 per lembar saham. Karena Rp25-nya udah dibagikan saat dividen interim semester 1. Pada kenyataannya, kebanyakan perusahaan yang membagikan dividen hanya melakukannya 1 kali tiap tahun, yaitu saat dividen final tahun buku saja. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang memang rutin membagikan dividen interim, baik 1 kali per tahun hingga 4 kali per tahun. Selain periode pembagian dividen, kita juga perlu paham tentang istilah tanggal pembagiannya. Yang pertama dan yang paling penting untuk diketahui adalah cum date atau cumulative date, yaitu tanggal terakhir bagi pemegang saham tercatat berhak mendapatkan dividen. Sebagai contoh, emiten ABCD akan membagikan dividen dengan cum date hari Senin, tanggal 10 Oktober. Maka seluruh pemegang saham yang memiliki saham ABCD pada tanggal tersebut berhak mendapatkan dividen. Baik itu investor yang udah lama hold, maupun investor yang baru memiliki sahamnya pada tanggal cum date. Jadi kalau mau mendapatkan hak dividen, pastikan untuk memiliki sahamnya sebelum hingga saat tanggal cum date. Ada juga yang namanya ex-date, yaitu hari setelah cum date. Ex-date ini menandakan investor yang baru membeli di tanggal tersebut enggak kebagian hak untuk mendapatkan dividen. Melanjutkan contoh sebelumnya, cum date di Senin tanggal 10 Oktober, dan ex-date di hari Selasa tanggal 11 Oktober. Jadi kalau kita baru beli di tanggal 11 Oktober ini, kita udah nggak berhak atas dividen tersebut. Selanjutnya ada distribution date, yang berarti tanggal pembayaran dividen ke RDN pemegang saham. Distribution date ini bisa terjadi beberapa minggu setelah cum date. Nah, investor yang memiliki saham perusahaan sejak sebelum hingga saat cum date berhak mendapatkan dividen saat distribution date. Investor akan tetap mendapatkan dividen meskipun dia menjual sahamnya sebelum distribution date. Intinya selagi si investor ini punya sahamnya saat cum date, dia akan kebagian haknya. Setelah tahu soal cum date dan ex date, mungkin jadi kepikiran, wah kalau gitu bisa dong kita beli sahamnya pas cum date, terus langsung jual pas ex date. Kalau belinya di harga Rp1.000 pas cum date, terus udah dapat dividen Rp25, tinggal jual aja pas ex date di harga Rp1.000 juga, udah pasti cuan. Nggak salah sih, tapi pada prakteknya nggak semudah itu. Karena dalam dividen, ada yang namanya harga teoritis pada saat ex-date. Jadi meski hanya berbeda sehari, harga sahamnya nggak akan sama dengan harga saat cum date. Ilustrasinya gini, misalnya kita beli saham yang bagi dividen saat cum date di harga Rp1.000. Pada saat ex-date, harga opening otomatis menjadi Rp975. Karena Rp1.000 harga saham saat cum date dikurangi Rp25 dividen yang dibagikan. Jadi kalau kita beli saat cum date dan jual di harga opening ex date, kita nggak akan dapatkan keuntungan apa-apa karena artinya kita membeli di harga Rp1.000 dan menjual di harga Rp1.000 juga.
Tapi bukan berarti strategi itu nggak akan berhasil ya. Karena bisa aja harga bergerak naik lebih tinggi dari harga teoritisnya setelah opening saat X-date. Itu dia tadi istilah-istilah penting dalam dividen yang perlu dipahami. Nah, mungkin sekarang pada kepikiran, kalau bisa dapat cuan dari dividen, lebih baik investasi aja di perusahaan-perusahaan yang emang rajin bagi-bagi dividen supaya easy money. Sebenarnya perdebatan tentang dividen ini udah lama ada. Ada yang bilang kalau perusahaan bisa bagi-bagi dividen, artinya perusahaan itu pasti bagus. Terus gimana dong sama perusahaan yang jarang atau bahkan nggak pernah bagi-bagi dividen? Udah pasti jelek. Belum tentu juga ya. Di dunia keuangan sendiri, ada 3 pandangan atau teori tentang kebijakan dividen dan relevansinya dalam berinvestasi. Yang pertama ada yang merasa bahwa dividen itu lebih penting. Terus ada juga yang berargumen bahwa dividen itu tidak penting dan lebih penting capital gain. Serta ada yang berpendapat bahwa dividen maupun capital gain itu sama aja dan nggak relevan. Ketiga pandangan ini biasa dikenal dengan teori kebijakan dividen. Yuk kita bahas satu persatu. Teori pertama adalah birds in hand theory, yaitu teori yang mengatakan investor lebih suka perusahaan yang bayar dividen besar daripada potensi capital gain ke depannya, jika laba bersihnya ditahan. Mereka berpendapat bahwa terdapat ketidakpastian nih kalau udah bicara tentang masa depan, serta ketidakpastian dari potensi capital gain itu sendiri. Simpelnya, investor percaya tentang pentingnya mendapatkan return sekarang melalui dividen dibandingkan mendapatkan return di tahun-tahun mendatang melalui capital gain yang tidak pasti dan membawa risiko yang lebih tinggi. Perusahaan yang tidak membagi dividen mungkin menawarkan return yang lebih tinggi juga di masa depan, sehingga bisa punya potensi memberikan capital gain. Tetapi memang tidak ada jaminan sih bahwa hal itu pasti terjadi. Bisa aja ke depannya returnnya malah lebih kecil, atau malah rugi dibandingkan dengan yang bagi dividen reguler. Teori ini juga mengatakan bahwa pembayaran dividen yang rendah diyakini dapat meningkatkan biaya modal atau cost of capital perusahaan, terutama dari pemegang saham. Ini karena investor berharap semakin banyak laba yang ditahan akan menyebabkan pertumbuhan yang lebih tinggi dan dividen yang lebih tinggi di masa depan. Yang kedua adalah teori Modigliani-Miller, Dividend Irrelevance Theory. Teori dividen ini mendapatkan namanya dari penciptanya, ekonom Franco Modigliani dan Merton Miller. Kebalikan dari teori birds in hand, teori Modigliani-Miller ini berargumen bahwa kebijakan perusahaan membagikan dividen tidak relevan terhadap investor maupun perusahaan itu sendiri. Sederhananya, teori ini berargumen bahwa investor tidak peduli bagaimana mereka mendapatkan laba atau return dari investasinya, baik itu dari capital gain, dividen, ataupun keduanya. Yang terpenting, mereka bisa mendapatkan return dari investasinya. Teori ini juga mengatakan bahwa dividen dan kebijakan dividennya tidak berdampak pada nilai dan harga saham perusahaan. Ini karena jika seorang investor mendapatkan dividen lebih dari yang dia harapkan, maka dia dapat menginvestasikan kembali dividen tersebut ke saham perusahaan. Tapi kalau dividen yang didapatkan terlalu kecil atau tidak mendapatkan dividen sama sekali, investor dapat menjual sebagian sahamnya sesuai dengan besaran kas yang mereka inginkan. Intinya nih, investor bisa mengakali kebutuhan kasnya jika perusahaan tidak memberlakukan kebijakan dividen. Kedua kasus tersebut menekankan bahwa kebijakan dividen tidak relevan karena investor bisa mengatur arus kas mereka sendiri, baik dengan melakukan reinvesting dividen ke saham perusahaan maupun dengan menjual saham. Intinya, investor yang menganut teori ini meyakini bahwa kebijakan dividen perusahaan itu tidak relevan. Modigliani-Miller berpendapat bahwa kemakmuran investor ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk tumbuh. Jadi ada atau enggak pembagian dividen selama menghasilkan return yang sama, itulah yang penting bagi investor. Teori yang terakhir adalah preferensi pajak. Teori ini didasari fakta bahwa pembagian dividen selalu diiringi dengan pembayaran pajak dividen yang ditanggung oleh perusahaan. Dalam argumennya, teori ini juga memasukkan efek compounding, yang mana jika perusahaan meretain laba bersihnya dan investor tidak menerima dividen, maka pendapatan baik perusahaan maupun investor akan bebas dari pajak dividen. Dalam jangka panjang, perusahaan bisa meretain seluruh laba bersihnya tanpa terkena pajak dividen dan menggunakannya untuk hal-hal yang membantu pertumbuhan perusahaan. Sederhananya gini, jika perusahaan membagikan dividen tunai, dividen tersebut akan dipotong pajak dulu sebelum masuk ke kantong investor. Nah, kalau perusahaan kerap memberikan dividen dalam jumlah besar setiap tahunnya, ini akan berdampak pada besaran pajak yang mesti dibayarkan perusahaan. Berbanding terbalik, jika perusahaan nggak pernah membagi dividen atau membagi dividen dalam jumlah yang kecil, mereka nggak perlu membayarkan pajak dividen dalam jumlah yang besar. Intinya, teori ini percaya retain laba yang dihasilkan perusahaan itu lebih baik dibandingkan membagikan laba bersih
dalam bentuk dividen. Karena artinya perusahaan bisa memanfaatkan dana dari laba untuk menyokong pertumbuhan perusahaan daripada membagikan dividen untuk investor yang berdampak pada pembayaran pajak dividen. Teori preferensi pajak ini memasukkan asumsi bahwa investor peduli dan memperhitungkan pajak yang dibayarkan perusahaan saat membuat keputusan investasi. Umumnya, investor yang menganut teori ini memiliki preferensi yang kuat terhadap capital gain. Selain itu, muncul juga pembahasan mengenai pengenaan pajak double atau double taxation jika perusahaan memutuskan untuk membayar dividen. Jadi, pendapatan perusahaan yang dibagikan dalam bentuk dividen tunai dikenakan pajak 2 kali oleh pemerintah. Pengenaan pajak yang pertama terjadi pada level ketika perusahaan membayar pajak atas pendapatannya. Pajak kedua terjadi ketika pemegang saham menerima dividen yang berasal dari laba setelah pajak perusahaan. Nah, pembayaran pajak pendapatan ditambah pajak dividen, inilah yang disebut dengan double taxation. Ini juga menjadi salah satu argumen teori ini, pembagian dividen perlu dihindari untuk mencegah double taxation. Sampai di sini semoga kita udah makin paham dan kenal nih dengan aksi korporasi dividen tunai. To recap, dividen tunai adalah pembagian laba untuk memegang saham. Ini juga bisa menjadi salah satu cara investor untuk dapat keuntungan selain dari capital gain. Bagi sebagian investor, return yang didapatkan dari dividen memiliki risiko lebih kecil karena lebih pasti dibanding jika menunggu capital gain yang lebih sulit diperkirakan. Di sisi lain ada juga yang berpendapat kalau return jangka panjang lebih baik daripada rajin bagi dividen. Tapi sepertinya nggak ada salahnya untuk konsiderasi keduanya supaya bisa cuan. Tapi supaya lebih pede dalam berburu dividen, ada baiknya kita pelajari juga cara analisis dividen. Lebih lengkap tentang cara analisis dividen, simak video selanjutnya ya.